ya, kalau nggak salah ini. Oke, saya setting dulu. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam perkuliahan di manajemen biaya. Bagaimana yang tadi sudah saya share di grup, materi yang akan kita bahas pagi hari ini terkait dengan mekanisme biaya tradisional. Ya. Jadi selama ini yang kita gunakan dalam berbagai macam jenis pembiayaan itu mayoritas masih menggunakan mekanisme ini, terutama bagi yang belum terlalu membutuhkan data atau informasi dari penggunaan laporan biaya yang kontemporer. Jadi masih banyak yang menggunakan mekanisme biaya sederhana ini. Bahkan ada juga yang menyebut ini adalah biaya standar, karena banyak sekali yang mengadopsi sehingga menjadi sebuah standarisasi. Hingga sering dikatakan ini adalah biaya standar. Oke, sebelum kita melanjutkan materi, seperti biasa, mungkin ada yang mau ditanyakan atas apa yang saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu. Monggo, jika memang ada yang mau ditanyakan. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mbak Alfi. Monggo. Tentang definisi biaya produk. Di PPT Pak Arief yang kemarin kan biaya produk itu mekanismenya mengalami peningkatan dari yang tradisional sampai yang berbasis rantai nilai yang saat ini mungkin banyak digunakan di perusahaan. Terus di rantai nilai itu ada yang namanya penelitian dan pengembangan. Nah, pertanyaan saya, seberapa penting fungsi penelitian dan pengembangan dalam menekan biaya dan menentukan kualitas produk serta membangun keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan? Dan jika penelitian dan pengembangan tersebut berfungsi dengan baik, apakah itu berpengaruh signifikan terhadap biaya produk dan keunggulan kompetitif perusahaan tersebut? Oke, pertanyaannya bagus. Tapi saking bagusnya pertanyaannya mirip soal. Jadi mirip soal ujian. Ada yang bisa jawab teman-teman yang lain? Ada 15 mahasiswa yang bergabung di sini. Yang tanya satu, Mbak Alfi, berarti 14 yang lain. Mungkin ada yang mau menjawab, monggo. Pertanyaannya Mbak Alfi terkait dengan value chain. Ya. Jadi value chain itu kan salah satu metode yang digunakan dalam sebuah pelaporan biaya kontemporer sebenarnya. Ya, jadi sudah bukan lagi yang sederhana. Jadi kita belum membahas sampai di situ. Nanti untuk hari ini kita bahas yang sederhana dulu. Di dalam value chain, namanya juga chain ya. Chain itu kan rantai. Di mana-mana rantai itu dikatakan jadi rantai kalau nyambung. Karena memang fungsinya untuk memutar suatu bagian. Nah, karena sifatnya itu dipakai untuk memutar, berarti kan antar satu bagian dengan bagian yang lain itu saling berhubungan. Ya, saling berkesinambungan, prosesnya saling melengkapi. Nah, di salah satu dari proses itu ada R&D, ya, Research and Development. Jadi fungsi dari R&D itu kan tugasnya selalu untuk memberikan inovasi terkait dengan ya produk atau mungkin pelayanan. Ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kejenuhan. Karena pasar itu saking banyaknya produk sejenis, jadi cepat jenuh. Nah, supaya tidak jenuh, maka harus ada pembaharuan, ada inovasi. Nah,
Sampai di situ ada yang mau lanjutin? Jadi pertanyaannya tadi kan seberapa penting adanya R&D itu dan signifikansi dari bagian ini sejauh mana terkait dengan produksi ya. Ada yang mau melanjutkan apa yang saya jelaskan penggal tadi? Wih, nggak ada yang membuka speakernya, ditutup semua. Oke. Jadi tadi sudah sampai pada bagian fungsi dari R&D, yaitu memberikan inovasi. Nah, memberi inovasi itu kan segala sesuatu yang memang butuh pertimbangan. Pertimbangan didasari dari sebuah penelitian, survei pasar, kemudian melihat produk lain sejenis, termasuk juga melihat potensi biaya yang nanti akan digunakan. Kita kan boleh berkeinginan sejauh apapun, namun untuk menjadi realitas kan harus melihat konteks yang ada di sekelilingnya. Salah satunya adalah masalah biaya. Nah, oleh karena itu, biaya pun juga masuk bagian di riset tersebut. Bagaimana caranya kita membuat produk dengan inovasi, tetapi dengan cost yang low, ya, yang rendah. Ya, oleh karena itu kan akhirnya muncul berbagai macam cara. Gimana caranya mengefisiensikan biaya. Ya, efisiensi ya. Efektivitasnya nanti dulu. Yang penting efisiensinya dulu yang dicek. Efisiensi akan terjadi manakala hasil dari apa yang kita rencanakan itu bisa tercapai dengan alokasi yang sama atau bisa dikurangi. Ya, seperti itu. Dan ini kasuistis ya, tergantung dari situasi. Jadi kita tidak bisa menyebutkan selalu, gitu ya, tergantung situasinya. Situasi itu artinya juga sangat memungkinkan kita tidak bisa melakukan efektivitas ataupun mungkin efisiensinya. Ya, kalau sudah seperti itu maka terpaksa, maka kita harus mengubah yang namanya harga jual. Ya kan? Karena kan nggak mungkin kita turunkan keuntungan. Keuntungan harus tetap minimal harus naik. Nah, oleh karena itu maka harga jual lah yang harus disesuaikan. Maka ada yang namanya kenaikan harga. Nah, tetapi kalau misalkan dengan kenaikan harga itu kita harus bisa memberikan kompensasi di sisi yang lain. Misalkan kualitasnya dinaikin, pelayanannya diperbaikin, ya, jumlahnya itu dibanyakin. Nah, setidaknya kan satisfaction dari customer-nya itu tercapai. Gitu. Kepuasan dari konsumennya itu bisa terwujud. Ya, walaupun harga naik, tetapi tetap ada kepuasan. Nah, untuk mencapai itu semua, itu tidak bisa hanya dikira-kira. Tidak bisa. Akunting juga sudah tidak punya waktu lagi untuk men-trial data. Tidak bisa. Siapa yang melakukan? Itu semua harus dilakukan bagian R&D, Research and Development. Jadi ketika kita bicara R&D, itu tidak melulu hanya bicara terkait dengan bentuk produknya, cara jualnya, konten dari produk tersebut, tidak. Tetapi juga harus disesuaikan dengan chain yang berikutnya, yaitu masalah pembiayaan. Karena di sini kita bicara value chain. Chain yang saling berhubungan membentuk sebuah value. Ya, maka value akan terbentuk jika chain itu tadi bisa bergerak. Bergerak itu artinya antara satu bagian dan bagian yang lain bisa saling mensupport. Ya, termasuk tadi bagian overhead bisa tersupport bagaimana penggunaan biayanya. Akhirnya alokasi biaya ke bagian itu bisa efektif dan efisien. Nah, seperti itu.
Sehingga ketika kita melihat fungsi R&D itu sebenarnya lebih menjadi ujung tombak supaya proses ke depan ya, karena R&D itu bicaranya nanti ya. Kalau produk kan bicaranya sekarang ya. Kalau accounting bicaranya kemarin. Tapi kalau R&D bicaranya nanti ya. Nanti produk itu terus bisa survive. Ya, bagaimana caranya bisa survive? Maka tugas R&D lah nanti yang harus melakukan. Termasuk survive itu berhubungan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya modal, sumber daya bahan, ya kan? Kemudian pasar, kemudian customer, ya, kemudian investor, dan seterusnya. Karena itu adalah bagian dari chain tadi. Makanya ketika ada value chain, maka semua itu jadi satu kesatuan yang saling mensupport. Tapi kalau di dalam standar, yang dalam konvensional atau yang sederhana, itu kan sendiri-sendiri gitu ya. Sendiri-sendiri. Sehingga masing-masing itu untuk bisa bersama, untuk bisa menyatu, ya harus ada pihak yang menghubungkan. Tapi kalau value chain otomatis itu saling berhubung. Jadi seperti itu. Kalau dijelaskan bagaimana fungsi dari R&D dalam mendukung perputaran chain-nya tadi, dan apa saja yang akan ditangani oleh R&D. Seperti itu. Oke, ada yang mau nambahin? Oke, kalau nggak mau jawab, nambahin coba. Siapa yang mau nambahkan? Monggo. Oke, Mbak Alfi, bagaimana? Ada yang disampaikan lagi mungkin Mbak Alfi? Belum ada, Pak. Terima kasih. Oke. Kalau nggak ada yang bertanya lagi atau menambahkan apa yang saya sampaikan, kita akan membahas materi kita hari ini terkait dengan biaya tradisional. Jadi ketika kita bicara ini, ya kita kembali agak mundur. Karena biaya tradisional itu sebenarnya terjadi dalam situasi yang lampau, ya. Jadi itu sesuatu yang sudah terjadi di masa yang kemarin, tetapi saat ini masih banyak yang pakai, ya. Masih ada yang pakai. Nah, biaya tradisional itu lebih banyak terjadi sebenarnya pada bagian-bagian yang memang tidak terlalu ekstrim tuntutan untuk berkembang, ya. Karena biasanya orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang memakai metode-metode kontemporer itu karena tuntutan perkembangan pasarnya itu sudah membawa bagian itu untuk lebih kreatif lagi, ya, lebih kreatif menyiasati situasi sehingga mencoba berbagai macam metode termasuk metode-metode yang baru tadi. Nah, bagi yang memang belum membutuhkan melakukan hal seperti itu, maka rata-rata masih mempertahankan mekanisme biaya tradisional itu. Oke, nanti kita akan coba lihat dari 3 hal utama ini dulu untuk pengantarnya ya. Sebenarnya akuntansi biaya pun sama ya berkembangnya dengan akuntansi keuangan. Kalau dulu kita mengenal akuntansi keuangan itu berkembang mulai zaman Lukas Pacioli 1894 ya. Bahkan sebelum akuntansi Lukas Pacioli 1894 itu juga sudah muncul akuntansi biaya. Cuman ya jangan berpikir akuntansi itu sudah mapan kayak apa yang kita lihat sekarang gitu ya. Belum. Jadi saat itu selama orang sudah menghitung secara khusus atas penggunaan biaya, maka itu sudah disebut akuntansi biaya. Ya. Nah, di dalam sejarahnya mulai tahun 1880 sampai 1925, panjang memang akuntansi biaya itu perubahannya. Ya. Orang masih berpikir tentang bagaimana menghitung biaya produksi. Karena rumus standar yang sederhana untuk menentukan harga jual itu dimulai dari berapa jumlah biaya produksinya. Yang saat ini kita kenal dengan nama
KPP. Ya. Nah, maka pada saat itu yang ditekankan adalah bagaimana kita bisa mengetahui. Jadi itu dulu ya, mengetahui dulu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan atas setiap unit produk yang dihasilkan. Nah, itu bertahan sampai 1925. Kemudian berikutnya, 25 sampai dengan 50, orang tidak sekedar hanya melihat biaya produksi, ya, production cost. Tetapi sudah mulai mencoba lebih mengembangkan ke inventory. Inventory valuation. Ya. Tapi sementara di awal kali perusahaan itu mencoba melihat inventory cost, ya, yang digunakan sebagai metode saat itu adalah full costing. Jadi semua pola pembiayaan untuk inventory, untuk persediaan, itu dihitung. Ya nggak masalah, kan waktu itu juga tidak terlalu banyak inventory-nya. Jadi masih pakai full costing juga datanya tidak terlalu banyak. Gitu ya. Terus lagian selain itu, karena pengen tahu semuanya. Gitu. Jadi tidak ada suatu pembiayaan yang tertinggal. Karena pengen tahu semua. Sehingga full costing lah yang paling cocok karena supaya semua data biaya bisa dilaporkan. Namun, lama-kelamaan orang mulai jenuh atas biaya yang bisa diprediksikan. Yang kita sebut dengan nama biaya tetap. Ya. Nah, sehingga biaya tetap itu sudah mulai tidak dihitung. Itu masuk di dalam penganggaran. Nah, itu terjadi pada 1950 sampai 1960. Jadi yang tetap itu bisa diasumsikan, maka nggak perlu dihitung. Sehingga yang perlu dihitung hanya yang variabel aja. Tetap fokusnya tetap inventory valuation. Karena memang inventory itu yang menentukan apakah perusahaan itu bisa bergerak terus atau harus berhenti karena inventorinya habis. Nah, karena biaya tetap tidak dihitung, maka metode yang dipakai adalah variable costing. Karena biaya tetapnya sudah bisa diestimasi. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata di dalam inventory itu juga bisa berubah-ubah. Gitu. Ketika kita sudah mulai merasakan kenaikan dan penurunan harga barang persediaan, itu terjadi dalam waktu yang cepat. Kalau zaman dulu-dulu sih, hampir-hampir jarang ada kenaikan. Ya. Kenaikan harga barang persediaan. Tetapi lama-kelamaan di tahun-tahun yang semakin modern, maka orang cenderung cepat melakukan perubahan harga. Kenapa? Karena di sana juga menghitung tentang cost, gitu ya. Ketika terjadi perubahan cost, ketika terjadi pergerakan kondisi perekonomian, apalagi kalau inventorinya itu harus mendatangkan dari berbagai daerah yang tidak sama kondisinya, maka di situ potensi untuk terjadi perubahan harga sangat cepat. Sehingga variable costing dianggap tidak mencukupi untuk proses pencatatannya. Mayoritas menginginkan kembali lagi ke full costing. Karena biaya tetap dalam waktu yang lama atau biaya tetap dalam suatu kondisi yang berubah, ya bisa jadi berubah juga walaupun biaya tetap, gitu ya. Sehingga kalau tidak kita catat, hanya sekedar kita asumsikan, ternyata banyak yang loss di posisi itu. Banyak sekali biaya tetap yang tidak sesuai dengan anggaran. Nah, menyadari hal itu, maka kembali lagi ke full costing. Nah, karena apa? Biaya tetap juga ternyata bisa berubah. Nah, pergerakan berikutnya ketika production sama inventory sudah bagus, proses pencatatannya, itu dijadikan satu mekanismenya. Jadi seluruh biaya yang terkait dengan produk yang dibuat itu harus dijadikan satu. Karena apa? Karena untuk memantau manakah yang over cost dan lower cost.
Ya, sehingga bisa dipakai untuk evaluasi pengurangan di satu titik dan diarahkan ke titik yang lain. Oleh karena itu, metode yang dipakai di dalam produk costing adalah full costing. Karena supaya nanti bisa dilihat secara bersama-sama. Manakah yang under costing dan manakah yang full over costing. Nah, itu terjadi 1980, 1990. Dan itu terus berlanjut sampai sekarang. Ya, terus dia. Jadi product costing, inventory costing, valuation itu terus sampai sekarang. Karena itu saling melengkapi gitu ya. Ya. Jadi kalau dulu itu munculnya bertahap, tetapi kemudian ketika itu muncul bukan kemudian ketika muncul yang baru, yang lama ditinggal, tidak ya ini. Ini menambah. Jadi semula product costing, kemudian ditambah inventory valuation, terus kemudian kembali lagi ke metode product costing dengan full cost. Kalau yang awal tadi kan product costing yang didasari dari production cost saja. Nah sekarang sekarang product costingnya itu harus full costing. Nah kemudian pergerakan berikutnya itu di 1990 sampai 2000, ketika kompetitor itu sudah mulai banyak, maka sepinter apapun kita itu mengefisiensikan biaya untuk menghasilkan produk dengan kualitas bagus dan harga murah, tapi nggak bisa jual, ya percuma. Karena customer itu semakin banyak pilihan. Maka siapa yang paling dekat dengan customer itu, maka yang akan mempengaruhi keputusan pembelian customer. Maka orientasinya bergeser ke product selling. Ya. Jadi ditambahin lagi orientasi biaya itu di penjualan. Biasanya penjualan itu nanti gandeng dengan administrasi dan umum. Ya. Nah, tuh, nanti gabung di situ. Nah, dulu itu tidak terlalu diperhatikan, ya karena itu kan hanya tinggal jual aja kok, tinggal distribusi aja kok. Ya, karena zaman dulu tidak terlalu banyak pilihan gitu ya. Tapi sekarang banyak pilihannya, kecuali kita bisa menguasai pasar, menjadi pasar monopolistik. Nah, kalau memang kita bisa menciptakan pasar monopolistik, ya nggak masalah, kita nggak usah berpikir tentang selling, karena kita bisa memonopoli pasar itu. Coba kalian lihat, produk-produk yang bisa memonopoli pasar, maka ya dia nggak penting harus keluar-keluar melakukan promosi. Ya, dengan sendirinya orang pasti beli kok, nggak usah diomong. Ya, paling hanya perubahan-perubahan di sisi harga, perubahan-perubahan di sisi kebijakan, itu aja yang disampaikan. Nggak pernah dia promosi. Apa contohnya? Ya, walaupun sementara ini sudah mulai juga ada kompetitor ya, tapi kompetitor itu masih belum terlalu mengganggu karena memang undang-undang masih mengarahkan ke produk monopolinya. Ya bahan bakar minyak itu yang kemarin baru kebakaran. Nah ya kan. Nah itu kan pasar monopolistik. Nggak enek pengumuman, nggak enek iklan, ya kita tahu kalau beli bahan bakar itu ya seperti itu. Nah, jadi dia tidak terlalu mementingkan itu karena sellingnya aman gitu ya, karena itu kebutuhan pokok dan monopolistik. Walaupun sudah ada yang datang dari luar negeri, cuman kan itu belum mengganggu gitu ya. Nah kemudian bergerak ke yang kontemporer, yaitu tahun 2000 sampai dengan sekarang. Ya itu tadi ya, kita sudah bisa menggunakan banyak sekali metode-metode kontemporer, tergantung dari kemampuan sumber daya manusianya dan proses produksinya. Sebab walaupun sumber daya manusianya ada, bisa pakai, tapi proses produksi belum membutuhkan itu, ya percuma gitu ya. Kita pakai activity based costing misalnya, BC, pada sebuah UMKM. Ya bagus sih, nggak apa-apa. Ya nggak ada masalah juga dipakai. Tapi yang jadi masalah apa? Yang jadi masalah itu terlalu bagus, karena pakai yang standar aja, yang biaya konvensional saja masih memungkinkan. Kalau pakai ABC pun tidak banyak selisih gitu ya. Ya, tidak banyak selisih. Jadi
proses untuk migrasinya lebih kompleks, tetapi hasilnya tidak banyak perubahan. Nah, yaitu kalau di dalam penilaian ya namanya rugi sebenarnya. Sehingga kenapa kok masih banyak biaya-biaya tradisional yang masih dipakai? Ya karena merasa menggunakan itu saja masih fine-fine aja. Nggak perlu mengubah ke sistem yang yang tradisi, yang kontemporer dari tradisional itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, inilah yang ada pada beberapa kondisi tentang penggunaan metode akuntansi biaya. Nah, sekarang bagaimana karakteristik di dalam akuntansi biaya tradisional itu? Sebenarnya kita sudah sangat mengetahui. Ya. Cuman kita sulit untuk mendefinisikan. Oleh karena itu kita lihat saja dasar teoritisnya. Jadi karakteristik dari tradisional itu memang desain untuk manufaktur. Jadi kenapa kok manufaktur yang diorientasikan? Karena manufaktur itu adalah tempat yang menggunakan biaya paling kompleks. Lebih kompleks dibanding usaha dagang atau jasa. Maka dari awal memang didesain untuk manufaktur. Nah kalau nanti dipakai untuk jasa atau dagang gimana? Ya tinggal disesuaikan aja. Nah, kemudian fokusnya adalah biaya produksi. Ya. Di mana salah satu dari tahapan proses produksinya. Jadi biaya produksi itu kan salah satu bagian saja. Di mana tahapnya adalah dari desain, kemudian produksi, penjualan, dan after sales-nya, purna jual. Nah, di produksi inilah nanti menjadi fokusnya. Ya. Karena asumsinya adalah siapa yang mampu untuk menekan biaya produksi sekecil mungkin, maka dia bisa memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Oke. Kemudian arah dari penggunaan informasinya di dalam biaya tradisional itu sebenarnya lebih fokus pada pihak yang tidak berhubungan langsung dengan proses produksi itu. Saya sebut dengan pihak luar. Ya. Pihak luar itu artinya bukan orang di luar perusahaan, ya, bukan. Tapi di luar dari proses produksi, maksudnya begitu. Ya. Jadi kayak manajer utama, manajer umum, manajer puncak itu kan tidak mungkin bersentuhan langsung dengan proses produksi. Karena antara pabrik dengan kantor itu kan biasanya beda tempat. Ya. Nah, yang disebut dengan pihak luar itu yang seperti itu. Jadi siapa yang memang tidak ada kaitannya dengan proses produksi, kan tidak tahu bagaimana perputaran penggunaan dana produksinya. Nah, itulah yang nanti yang harus diberi informasi. Nah, apa informasi yang harus disampaikan? Ya, pertama jelas itu tadi, di dalam tahapan produksinya. Dalam tahap awal, desain. Nah, itulah R&D tadi. R&D nanti berfokus di situ. Nah, itu ada biaya apa, berapa jumlahnya. Kemudian masuk produksi, ada bahan baku, ada tenaga kerja, ada overhead. Masuk ke penjualan, administrasi umum, dan sales. Dan kemudian mungkin ada tahap purna jual, garansi. Nah, data-data terkait dengan penggunaan biaya yang ada di masing-masing bagian tadi, yang jelas kan digunakan sebagai suatu bahan untuk melakukan valuation, penilaian. Mulai dari penilaian inventory-nya sampai dengan pelaporan keuangan pada akhir valuation-nya. Nah, ini dasar dari karakteristik yang ada. Kemudian dari sisi pengendaliannya, ya, karena tadi konvensional atau tradisional, maka masih menggunakan sistem biaya standar. Dan sistem akuntansinya ya cukuplah dengan menggunakan responsibility accounting, akuntansi pertanggungjawaban. Ya, akuntansi pertanggungjawaban itu yang mana tuh? Apa bedanya dengan akuntansi keuangan? Nah, kita harus tahu ya. Kita seringkali menyebut-nyebut, akuntansi pertanggungjawaban.
Apa bedanya dengan akuntansi keuangan? Bedanya adalah tujuan dari pelaporannya. Ya. Kalau akuntansi keuangan itu lebih bersifat general, semua dilaporkan, ya. Apapun itu. Sedangkan kalau pertanggungjawaban itu lebih spesifik, yang mengarah kepada kebutuhan dari pihak yang menggunakan. Itu tujuannya beda. Ya, itu contoh paling sederhana lah untuk membedakan. Nah, sehingga responsibility accounting di sini itu adalah responsibility accounting terkait dengan pemakaian biaya. Ya, bagaimana biaya itu dikendalikan. Nah, sehingga orientasi yang seringkali digunakan itu tadi, yaitu orientasi pada proses produksi. Sehingga fokusnya pada biaya produksi, kemudian biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung. Nah, fokusnya di situ. Biaya produksi itu saya sebut dengan nama overhead. Nah, ini karakteristik yang ada. Kemudian sistem biaya standar tidak ditujukan untuk mengendalikan overhead. Nah, jadi meskipun dia itu nanti harus digunakan sebagai bagian pertanggungjawaban, tetapi di dalam karakteristik biayanya, khusus untuk overhead, itu memang bukan menjadi orientasi. Kenapa? Karena susah untuk diprediksi. Ya, susah untuk diprediksi. Kenapa kok susah? Ya karena belum mempunyai cara. Di dalam akuntansi biaya tradisional kan pembebanan itu lebih banyak kepada kebutuhan. Sehingga ketika muncul kebutuhan maka pasti terjadi pembebanan. Nah, artinya untuk mengendalikan yang namanya kebutuhan itu masih susah. Masih sulit, kita nggak punya metodenya. Maka kita asumsikan memang kalau itu butuh dan memang sesuai dengan perencanaan, on the track pada proses produksi itu, ya tetap itu dibiayai. Berapapun jumlahnya. Contoh seperti yang saya contohkan kemarin dulu, yang paling gampang kita lihat, biaya listrik. Paling gampang, guys, tapi ngerti itu. Biaya listrik itu kan dibayar sesuai dengan tagihan jumlah listriknya. Ya entek piro bayar, entek piro bayar, entek piro bayar, kan selalu begitu. Telepon juga sama, air juga sama. Tanpa pernah berpikir gimana caranya kita mengurangi. Karena pada saat itu merasa bahwa setiap kali kita bayarkan biaya itu adalah sebuah hasil pemakaian untuk melakukan proses produksi. Padahal kan kita juga bisa ngecek penggunaan listrik. Habit orang itu kan nggak sama. Sehingga bisa jadi habit dalam penggunaan listrik itulah yang justru memboroskan listriknya. Bukan berapa banyak listrik yang digunakan untuk proses produksinya. Nah, misalnya seperti itu. Contoh paling sederhana AC itu loh. Paling sederhana itu. Ya, memang bagus sih ya. Ruangan itu sebelum digunakan, itu kan dibersihkan. Setelah dibersihkan, AC dinyalakan. Nah, sehingga ketika orang masuk, itu sudah adem, gitu kan. Cuman pertanyaannya, kapan bersihkannya, kapan dinyalakan AC-nya, dan kapan orang itu masuk ke ruangannya. Dan masing-masing ruangan kan tidak sama pemakaiannya. Tetapi karena menghidupkan AC menjadi salah satu SOP dalam membersihkan ruang, maka ketika setiap kali membersihkan ruang, nggak ada digunakan atau tidak digunakan ruang itu, AC dinyalakan. Mungkin hari libur juga dinyalakan. Dan ketika sudah dinyalakan ya, tidak tahu kapan dimatikan. Ya kalau ada orang mungkin masih terpantau untuk dimatikan. Tapi ketika orang yang mengisi kantornya aja sudah tidak ada, tetapi gara-gara SOP AC dinyalakan, maka ya sudah, AC nyala tanpa ada orang. Nah itu kan habit. Nah sekarang untuk apa ruangan itu didinginkan? Nah hal seperti ini kadang itu yang sering kali luput. Ya. Lampu juga begitu. Nah kelihatannya cuma segitu. Cuman kalau itu terjadi setiap hari dalam waktu yang lama kan besar juga biayanya.
Sehingga kan ada pengeluaran biaya yang sebenarnya nggak sia-sia itu ya, nggak digunakan. Nah itu kalau di dalam biaya standar nggak bisa terdeteksi. Ya, dalam biaya tradisional nggak bisa terdeteksi karena alokasinya hanya berdasarkan kebutuhan tanpa ngecek apakah memang penggunaan itu sesuai dengan yang seharusnya. Nah kemudian arah dari responsibility accounting kemana? Ini mengendalikan biaya melalui pengaitan antara biaya dengan responsible. Ya, jadi mengaitkan biaya dengan ini apa namanya tupoksi dari manajemen atau manajer. Ya, tupoksinya apa? Memang perlu dibiayai kan? Kalau memang perlu ya berarti di situ ada alokasi untuk manajer. Nah, kalau memang sudah ada keterkaitannya, maka proses pengendalian yang diikutkan dalam keterkaitan tadi. Jadi yang dilihat itu hanya lihat apa ya konteks yang besar aja. Itu tupoksinya enggak. Oh iya, oke. Kalau begitu ada biayanya. Itu tupoksinya bukan. Oh bukan. Jadi nggak ada biayanya. Jadi begitu. Hanya begitu. Perkara nanti ketika dia melakukan tupoksinya itu apa? Dengan cara yang benar atau tidak itu nggak pernah dilihat. Yang penting ada atau tidak. Ada dibiayai, nggak dibiayai. Cuma begitu aja. Ya, terlalu kasar ya. Kemudian fokus dari responsibility accounting ya itu lebih mengarah ke overhead yang memang tadi tidak dilihat ya. Sekarang apa namanya kalau untuk responsibility ya overhead. Karena overhead itu lebih banyak terjadi biaya yang sifatnya tidak langsung. Nah, oleh karena itu fungsi dari pelaporannya itu kan supaya bisa melakukan pengendalian atau koreksi ya. Tindakan koreksi ya yang mungkin terlihat dari sebuah penyimpangan ya. Cuman penyimpangannya itu belum bisa dilihat secara detail. Hanya melihatnya secara garis besar saja. Nah, kemudian karakteristik yang berikutnya masih banyak karakternya ya. Aplikasi biaya tradisional menggunakan allocation intensif. Allocation intensif itu ya tadi ya mengalokasikan berdasarkan kebutuhan. Akuntansi biaya lebih banyak menggunakan volume related driver. Volume itu kan jumlah yang digunakan. Kayak tadi saya sebut, bayar listrik gimana caranya? Ya berapa tagihannya itu yang dibayar. Nah itu volume related itu seperti itu. Akuntansi biaya tradisional menghasilkan laporan biaya dengan dimensi tunggal. Ya, karena hanya satu arah. Akuntansi biaya tradisional desain pada zaman pengelolaan data akuntansi masih manual. Ya, karena zaman itu masih terlalu sederhana sehingga apa-apa masih bisa dilakukan secara manual. Pemakainya adalah manajemen puncak dan pihak luar perusahaan. Jadi pihak luar itu bukan sampai ke investor, tidak. Tetapi ini apa? Di luar dari proses produksi tersebut. Maksudnya begitu. Oke. Laporan biaya yang dibuat disajikan fungsi akuntansi biaya satu-satunya ya, karena cuma itu laporannya. Ya, selain akuntansi keuangan ya. Akuntansi keuangan kan general, umum. Ya, kalau yang spesifik ya hanya laporan akuntansi biaya itu. Laporan biaya lebih didominasi dengan informasi yang bersifat keuangan ya, karena kalau tidak keuangan nggak bisa dilaporkan. Berisi informasi keuangan aggregation. Ya. Aggregation apa agregat? Ya. Agregat itu ini bisa disebut juga temporary. Jadi memiliki sebuah batasan waktu yang pasti gitu ya. Kemudian akuntansi biaya tradisional hanya berkaitan dengan sistem perencanaan jangka pendek. Itu tadi agregat. Jadi lebih mengarah kepada periode yang pendek karena kalau dalam periode yang lama informasinya jadi tidak akurat. Sehingga yang digunakan hanya yang pendek-pendek aja. Nah, lebih baik lagi kalau sebelum melaporkan akuntansi biaya itu, maka alokasinya itu berdasarkan dari budgeted anggaran. Sehingga di awal dibuat anggaran dulu, kemudian penggunaan biayanya itu berdasarkan rencana anggaran yang disepakati,
Ya, kemudian setelah itu baru dibuat pelaporan dan evaluasi. Ya, sehingga tujuan utama terkait dengan perencanaannya itu bisa ngikut dengan tujuan dari penyusunan anggarannya. Oke, itu beberapa hal yang terjadi di karakteristik ya. Nah, sekarang kita coba lihat kelemahannya. Sebelum kita menentukan kelemahannya, coba kita lihat ini apa namanya metode yang dipakai di dalam sebuah pengendalian biaya. Karena kelemahan itu sebenarnya tujuannya adalah untuk mencoba memperbaiki metode pengendaliannya. Dengan ditemukan kelemahan, berarti ada yang nggak benar di dalam proses pengendalian itu sehingga diperbaiki menjadi sebuah metode yang baru. Oke, sekarang kita lihat di gambar. Ada sebuah proses, sebuah proses produksi. Di mana proses produksi itu dimulai dari keberadaan sumber dayanya, kemudian berproses ke sebuah aktivitas dan menghasilkan sebuah produk, ya, bisa barang, bisa jasa. Nah, posisi dari pengendalian biaya itu ada di mana? Nah, ini kalau di dalam biaya konvensional, biaya standar, ya ada di masing-masing. Ya, ada di masing-masing. Di sumber daya, nanti pengendalian biayanya bisa menggunakan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu mempertanggungjawabkan segala sesuatu terkait dengan sumber daya yang akan menjalankan proses pembiayaan tersebut. Nah, sehingga menunjukkan apakah sumber dayanya siap atau belum. Ya, di situ. Nah, kemudian ketika dia sudah berjalan menjadi sebuah aktivitas, maka sebenarnya ya, pembebanan biayanya itu tidak didasari dari volume related-nya tadi. Jadi setiap kali butuh ini, biayai butuh ini, biayai butuh ini, biayai tidak ya. Tetapi melihat benar aktivitas apa yang dilakukan oleh masing-masing pihak di setiap di setiap bagian dari proses produksinya. Kayak tadi R&D, Research and Development, pengembangan penelitian dan pengembangan. Kalau kita bicara pembiayaan, berarti itu ngikut dengan anggaran. Maka pasti ada anggaran R&D. Ya, katakanlah anggaran R&D itu 20% dari total anggaran. Ya. Kalau kita menggunakan biaya tradisional, ya sudah. Sekian itu ya boleh dihabiskan. Karena itu jatahnya. Tetapi kalau kita menggunakan akuntansi biaya yang kontemporer, enggak. Kita harus cek dulu di R&D itu mau ngapain selama satu periode. Mau melakukan ini, melakukan itu. Nah, setiap kali melakukan ini, itu prosesnya kayak apa? Nah, jadi begitu ya. Jadi lihat activity-nya. Oh, ketika kita harus mendesain produk misalnya. Desain produk itu prosesnya begini loh. Ini yang terlibat ini loh. Ini butuh waktu sekian lama ini loh. Nah, kemudian nanti proses itu tadi akan memunculkan biayanya masing-masing. Gambar itu biayanya gimana cara ngitungnya? Ya, per gambar atau per waktu. Nah, akhirnya muncul orang. Bayarin orangnya gimana? Per gambar selesai atau per waktu? Nah, dan seterusnya. Nah, berarti yang dilihat adalah activity-nya. Activity dari semua pihak yang terkait di dalam proses itu. Nah, itu perkembangannya ya. Nah, kemudian kalau ke product costing, posisinya ada di hasil. Di hasil barang atau jasanya. Maka di situ akan dikendalikan menggunakan mekanisme product cost. Ya, bagaimana barang itu tadi disusun, maka pengendaliannya lihat dari situ. Nah, perkembangannya seperti itu. Nah, perkembangan itu terjadi ketika di masing-masing bagian itu masih menggunakan biaya tradisional yang memunculkan beberapa jenis kelemahan.
Contoh, tadi kan desain akuntansi biaya itu untuk manufaktur. Maka perusahaan selain manufaktur kan harus berimprovisasi sendiri, menjustifikasi sendiri untuk mengimplementasikannya itu. Nah, ketika menjustifikasi itu kembali ke kreativitas. Kalau memang kreatif, ya mampu lebih menekan biayanya tanpa mengurangi kualitas dan kapasitas. Tapi kalau nggak kreatif justru malah lebih mahal. Ya, jadi tujuan cost reduction itu belum tentu terjadi. Tapi yang jelas itu sudah menjadi orientasi. Nah, kemudian biaya-biaya di luar produksi gimana? Ya, kurang diperhatikan dia. Nah, seiring dengan perubahan kondisi, maka ternyata aktivitas-aktivitas di luar produksi itu membutuhkan biaya yang semakin besar. Ketika menyadari bahwa ternyata ada pembengkakan biaya, tapi bukan di produksi, tapi malah justru di aktivitas jual produksi. Nah, orang mulai berpikir, ya kalau begitu, di sana juga harus dikendalikan. Nah, begitu. Sehingga signifikansi jumlah perkembangan di bagian di luar produksi, itulah yang mendasari terjadinya pemantauan ya. Karena menganggap ada kelemahan di situ, kurang dipantau. Oke. Nah, pemantauan itu nanti akan menghasilkan informasi tentang perputaran kas, yaitu tulisannya cost tapi bacanya kas ya. Nah, oleh karena itu kembali kemudian disadari bahwa pemantauan biaya standar atau biaya tradisional ini ya tetaplah fokus pada produksi, tetapi mulai dipilah-pilah di proses produksi itu ada bagian apa saja. Kemudian di masing-masing bagian itu aktivitasnya apa. Nah, di masing-masing aktivitas itu barulah nanti disusun pembiayaannya. Nah, kemudian dievaluasi apakah pembiayaan itu masih dijalani atau tidak dengan pengendalian seperti itu. Nah, kemudian dicek juga apakah karakteristik dari perusahaan ini cocok kita gunakan metode seperti itu. Karena belum tentu karakteristik perusahaan itu satu dengan yang lain itu sama-sama bisa menerima gitu ya mekanisme dari penyesuaian biaya. Ya, biasanya ya perlu waktu gitu ya, perlu waktu untuk menyadarkan pihak-pihak yang ada di dalam. Oke, kemudian kelemahan berikutnya ini matching principle ya. Jadi pengaitan antar bagiannya. Jadi pengaitan biaya dengan responsible manager dan pembandingan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang dianggarkan per pusat pertanggungjawaban. Analisis terhadap penyimpangan biaya yang terjadi tidak dapat menunjukkan penyebab terjadinya penyimpangan biaya. Ya iya, karena tadi terlalu kasar ketika memberikan pengelompokan asumsi pengguna datanya. Sehingga siapa yang bertanggung jawab di bagian itu jadi belum spesifik karena terlalu umum gitu ya. Kalau sudah spesifik per masing-masing atasannya misalkan dan masing-masing atasannya itu nanti membawai apa-apa maka ada titik penting yang nanti kita berikan warning yaitu di bagian atasannya tadi untuk bisa mengendalikan di masing-masing yang menjadi bawahannya. Nah, sehingga setiap kali penyimpangan itu mudah untuk diketahui. Kemudian metode yang digunakan akuntansi biaya tradisional itu adalah allocation intensif. Jadi sudah ya sebenarnya ya. Yaitu pembebanan lebih diarahkan kepada biaya produksi tadi. Karena yang paling intensif prosesnya atau aktivitasnya itu bagian produksi. Ya, sehingga itu nanti menutup pelaporan dari bagian yang lain ya. Sehingga data total biaya yang digunakan menjadi kurang akurat. Karena bagian yang lain belum bisa memunculkan informasi
akibat tidak menjadi bagian yang diorientasikan untuk melakukan responsibility. Oke. Nah, ini juga begitu, sama. Proses produksi ya, seperti yang sederhana tadi saya jelaskan bahwa proses produksi itu tidak bisa dilihat per aktivitas pembebanan biayanya, tetapi langsung dijadikan satu, yaitu biaya produksi. Bedanya cuma ada 3 tadi ya, overhead, kemudian bahan baku dan tenaga kerja. Nah, karena masih terlalu umum pengelompokannya, maka disebut dengan nama driver dalam alokasi biayanya itu belum jelas. Driver itu kan penyebab terjadinya biaya. Ya. Sehingga seringkali arah pembebanannya itu tumpang tindih gitu ya. Ya mungkin di BOP itu sudah banyak yang dibebankan di overhead gitu ya. Tetapi ternyata di salah satu BOP, biaya operasional produk, itu ada R&D yang BOP. Nah, kadang dibebankan jadi satu dengan overhead. Nah, ternyata kok di R&D ada. Nah, akhirnya kan informasinya digabung dengan overhead. Tidak bisa memunculkan informasi tersendiri di bagian R&D. Nah, seperti itu. Beberapa kelemahan, jadi pengelompokannya yang ya mungkin masih belum tertata dengan rapi. Ya ujung-ujungnya ya seperti ini nanti. Tidak fit untuk menghadapi lingkungan bisnis yang kompleks. Ya itu. Ya, jadi banyak pola yang ada di dalamnya itu yang jadi nggak support pada perkembangan bisnis yang sekarang. Oleh karena akuntansi biaya didesain pada zaman pengelolaan data tradisional masih manual, maka informasi akuntansi biaya itu punya karakteristik seperti itu, ya informasinya. Ya, sudah nanti bisa dibaca sendiri ya itu ya. Jadi belum bermanfaat terlalu jauh. Oleh karena itu, kalau kita simpulkan dari berbagai macam sudut pandang yang tadi kita bahas tadi, maka yang terjadi antara akuntansi biaya tradisional dengan akuntansi biaya kontemporer itu ada seperti itu. Tradisional masih internal oriented planning, jadi perencanaannya itu hanya fungsinya untuk bagian internal saja. Financial oriented strategic planning, jadi rencana strateginya keuangan itu menjadi orientasi paling utama. Di finansialnya yang jadi orientasi, karena asumsinya kalau finansialnya sudah dipikirkan, otomatis proses-proses yang lain mengikuti. Tapi ternyata belum tentu, gitu ya. Kan tidak semuanya itu ada hubungannya dengan keuangan. Ya, dan ternyata itu sebenarnya banyak fungsional base, ya berdasarkan fungsi. Resource base, ya berdasarkan sumber daya. Fungsional base management, ya. Jadi perilaku dari pengelolanya pun mengikuti, yaitu menggunakan activity based management. Ya itu semua arahnya ke kinerja itu. Responsibility based cost accounting, cost information for accounting, cost accounting for company. Nah itu semuanya arahnya ke kinerja keuangannya. Ya, jadi akuntansi biaya tradisional kalau kita concludingkan lebih berorientasi pada proses pertanggungjawaban atas mekanisme produksi yang dia lakukan. Hanya itu aja. Sedangkan kalau kontemporer, ya seperti itu kebalikannya. Sehingga yang research based budgeting itu diganti dengan activity based budgeting. Yang functional based management itu bisa diganti dengan activity based management. Responsibility accounting cost information bisa diganti dengan activity based cost information. Nah, sehingga kalau kita bisa melihatnya itu berdasarkan activity-nya, maka setiap kali kita mendapatkan kondisi yang ya tidak stabil ya kondisinya itu, yang tidak stabil, maka itu dengan mudah akan kedeteksi ya, karena activity-nya terlihat. Tuh, di kontemporer
bisa dilihat ya seperti itu, external oriented planning. Jadi tidak sekedar hanya pihak manajemen saja yang menggunakan, bisa juga ke arah lain, comprehensive and coherent strategic. Jadi karena menjadi satu kesatuan tadi prosesnya ya, akhirnya bisa terjadi secara komprehensif. Nah, karena sudah menjadi satu kesatuan proses itu, maka mulai dari bagian R&D aja sudah bisa dibuat strategik ya. Nanti strategic planningnya itu sudah bisa kita letakkan dari bagian R&D. Nanti ke belakang kan tinggal pengembangannya saja. Proses based organization ya. Contohnya ada activity budgeting, non-management activity based management, activity based cost system. Ya, itu contoh-contohnya ya. Ya, cost information for informing. Jadi informasi biaya itu tujuannya adalah memberikan pencerahan and empowering personal. Dan apa empowering itu? Ya menyemangati, gitu ya. Memberikan ini motivasi kepada personel. Kadang kalau kita memberikan informasi biaya itu kan kalau arahnya standar-standar aja kan seolah-olah hanya orang curhat ya. Ya, kayak misalkan, wah, aku gawe iki lho, tinggo iki entek sakmene, tinggo iki entek sakmene, tinggo iki entek sakmene. Padahal aku kok saya butuh iki. Lah aku terus harga jualku jadi piro, terus sing gawe ku tak kei piro. Nah, itu bukan empowering namanya. Tapi kalau di dalam tradisional kan seperti itu. Kita hanya melaporkan kondisi yang terjadi. Perkara kemudian itu bisa nyikapi atau tidak nanti. Tetapi kalau contemporary itu karena di situ sudah ada bagian strategic planning yang diterapkan, maka seperti apapun kondisi dari penggunaannya itu, tetap yang menjadi orientasi adalah hasil akhirnya nanti. Ya, bukan apa yang sudah dilakukan sampai sejauh ini. Maka sering mengatakan indah pada waktunya, begitu aja. Ya, itu kalau kita bicara contemporary. Ya. Nah, itu yang disebut empowering personal. Bisa juga encompassing cost reduction. Ya. Jadi, memberikan sebuah penekanan pada cost reduction, pengurangan biaya. Dan tidak hanya di satu sisi, tapi in all aspects in the company. Jadi semuanya, karena apa? Ya itu tadi, sudah menjadi satu kesatuan proses. Jadi ketika satu diamati, maka yang lain juga harus dicek. Nah, jadi bukan hanya satu tok ini aja yang ditekankan, tapi yang lain tidak diperhatikan ya. Bisa pindah ke sana nanti ya pemborosannya. Cost counting for company as interdependent institution. Jadi inilah yang ya ini agak buruk ini. Yang nanti akan memicu jasa akuntan itu tidak dibutuhkan sebagai pegawai tetap. Ya. Karena kalau nanti jadi pegawai tetap, biaya-biaya manusiawinya akan muncul. Ya. Apa itu? Untuk menjadi netral itu sulit. Pasti ada pihak yang nanti akan mendekati dan siapa yang dianggap mendekati itulah yang dia akan utamakan. Nah, oleh karena itu nanti suatu saat bisa jadi jasa accounting itu adalah freelance. Ya. Dilakukan oleh pihak-pihak yang berada di luar sana, kayak audit saat ini. Kalau audit memang yang ditekankan independennya. Ya, supaya hasil pemeriksaannya itu objektif. Ya. Tapi suatu saat, kalau memang kita menginginkan hasil yang objektif, maka ya harus dilakukan oleh orang yang objektif pula. Ya. Sehingga bisa jadi akuntan itu nanti punya satu lembaga khusus. Kalau kita melihat di Ponorogo itu kayak ini loh, yang jasa profesi itu yang di ini misalkan PPATK, ya. Ya, jasa pembuatan sertifikat tanah. Kayak gitu ini LBH, Lembaga Bantuan Hukum. Ya. Atau itu jasa-jasa
hukum yang lain yang ada di Ponorogo itu kan banyak itu ya. Nah, itu kan kerjanya independen berdasarkan siapa yang meng-hire, siapa yang mengkontrak. Ya, jadi dia punya lembaga. Nah, lembaga itu nanti akan bekerja ketika ada yang kontrak. Nah, penting juga begitu. Yang ada di perusahaan cukup mencatat saja. Ya. Pegawai tetapnya itu cukup mencatat semua proses yang menjadi indikator pelaporan nanti dicatat semua. Nah, yang mengkompilasi itu menjadi sebuah informasi keuangan, ya kita meng-hire dari pihak accounting tadi. Nah, itu kerjanya kan paling 1 bulan selesai gitu ya. Nanti kerjaan di Desember stop ya, untuk mengerjakan laporan keuangan akhir tahun. Nah, itulah yang disebut dengan interdependent. Ya, bukan independen. Kalau independen itu sendiri. Tapi kalau interdependent itu antara satu bagian yang independen berhubungan dengan bagian yang independen lainnya. Nah, seperti itu. Itu kontemporer suatu saat seperti itu. Jadi prospek usaha saat ini ya sangat memungkinkan, sangat terbuka, lebar untuk mendirikan ya, kantor akuntan, misalkan ya, kantor akuntan publik. Nah. Oke, itu kondisi-kondisi yang terjadi. Nah, yang lain seperti ini, Mas, banyak ya. Di tradisional terjadi information is limited and financial aspect. Iya, karena memang yang dijadikan orientasinya financial aspect. Cost counting system produce single dimensional report. Ya, hanya single dimensional. Satu arah. Ya, karena memang siapa yang butuh itu nanti yang menjadi orientasi. Jadi sinilah letak ketidakindependenannya yang terjadi. Cost information is manually. Jadi ya manual ya. Manual itu bukan selalu ditulis tangan ya. Pakai komputer, pakai Excel gitu. Jadi itu computerized. Tetapi antar komputer itu tidak ada hubungan, ya itu namanya manual, tetap aja manual. Oh ini sudah manual modern canggih, pakai komputer, pakai Excel. Excel itu kan mandiri ya. Jadi ketika nanti harus membutuhkan data yang lain, ya tidak tekok, aku jaluk datamu kirim mono ning WA, tak kirim ini. Apa yang flash disk, email, nah, itu masih manual namanya. Ya, manual itu. Single skenario budget, ya hanya penganggaran biasa itu, hanya untuk aktivitas apa ya, untuk aktivitas itu tok, tanpa bisa melihat di pengembangannya. Budget as a planning and controlling tool, ya itu memang ditekankan pada anggaran, ya. Karena anggaran inilah yang nanti bisa dipakai untuk alokasi. Jadi perencanaan dari penggunaannya itu tergantung dari berapa jumlah anggarannya, dan nanti dalam pelaksanaannya maka jumlah anggaran itu digunakan sebagai controlling tool-nya, ya, alat untuk pengendalian. Kemudian budget as the only tool. Only tool ya, sudah satu-satunya, nggak ada yang lain. Ya, karena kita sudah ada menganggarkan sekian. Anggaran itu nanti akan dideskripsikan untuk aktivitas ini, nilainya sekian, ini sudah nanti dikendalikan berdasarkan itu. Ya, sehingga tujuan dari perencanaannya itu ya tergantung dari seberapa efektif dari penggunaan anggaran. Efektivitasnya dilihat antara perbandingan rencana dengan realitas. Makin sedikit deviasinya maka itu semakin efektif. Jadi seperti itu. Ya tradisional ya. Tetapi kalau kita sudah menginjak ke contemporary, ya information include financial and non-financial aspect. Jadi sesuatu yang sifatnya normatif pun bisa kita akomodir. Ya kalau yang tradisional kan, misalkan pembebanan biaya untuk listrik kita anggarkan, misalkan ya. Biaya untuk listrik kita anggarkan selama 1 tahun sebesar 1 miliar. Dengan deskripsi penggunaan adalah seperti ini per bulan. Ya, sehingga nilai per bulannya adalah sekian kali 12 jam, ya, ketahuan. Ya. Nah itu berarti kan finansial saja. Misal, kalau nanti misalkan listrik itu mau kita kembangkan, kita mau buka usaha baru di ruangan baru di sebelah
tempat yang kita kerjakan. Bagaimana itu? Tidak bisa. Ya nanti aja. Kalau memang itu sudah terjadi, baru nanti dibebankan. Kalau nanti ternyata anggarannya itu melebihi dari perencanaan, ya sudah tinggal kita jelaskan aja bahwa itu ternyata ada perubahan skenario dari perencanaan layout produksi misalnya. Ya apa ya, seolah-olah ya memang kita mengizinkan atau membenarkan suatu anggaran yang berlebih dari yang direncanakan atas nama pengembangan. Jadi bukan berorientasi untuk mematuhi role yang telah ditetapkan di anggaran. Kalau orientasinya mematuhi, maka orang akan berpikir bagaimana bisa efektif. Tetapi kalau tetap diizinkan, luweh ya rapopo, tangga karek alasane weh. Nah, itu nanti orang sudah tidak berpikir bagaimana efektif, tambah juga nggak apa-apa kok. Apa yang dipikir efektif? Nah, itu yang disebut dengan nama non-financial aspect yang tidak bisa terlaporkan. Tetapi kalau di kontemporer harus terlaporkan. Sehingga itu nanti bisa diakui sebagai sebuah informasi tambahan untuk menyesuaikan di awal. Oke, cost counting system produce multidimensional report. Nah, kalau di tradisional hanya single dimensional. Kalau kontemporer bisa multidimensional. Jadi arahnya itu bisa ke berbagai bagian. Cost information is computerized. Nah, ini tadi computerized. Computerized itu artinya tadi loh ya, antar satu bagian dengan bagian yang lain itu berhubungan. Ini gampangannya ngomong kayak simtik gitu loh, itu computerized. Jadi ketika kalian membayar di bank, bayarnya itu masuk ke simtik, maka dengan secara otomatis kalian bisa melakukan pemrograman. Ketika pemrograman itu sudah kalian masukkan secara otomatis, kalian sudah mendapatkan jadwal kuliah. Ketika jadwal kuliah itu udah kalian dapat, maka otomatis kalian nanti bisa melakukan absensi di masing-masing dosen. Kalau absensi di masing-masing dosen bisa dilakukan, maka nilai yang kalian peroleh bisa kalian terima, bisa terinput ke dalam sistem. Nah, sehingga IPK bisa ke luar. Nah, itu satu rangkaian yang semua mahasiswa melakukan, dan di situ mesin yang menjalankan. Ya, mesin yang menjalankan. Itu yang disebut computerized. Jadi tidak kok, di sini pakai Excel di sini nanti disebar ke sana, di sana nanti dipindah lagi ke sana, di sana dilengkapi, di sana direkap, di sana itu namanya masih manual. Ya. Jadi bedakan antara manual dan computerized, bukan sekedar hanya alat yang digunakan, tapi cara. Multiple skenario budget, ya multiple. Jadi skenario-nya itu nggak hanya satu, ada plan A, plan B, plan C, karena bisa jadi plan A itu nanti ada kegagalan di satu sisi. Nah, ketika ada sisi yang gagal, maka plan B itu nanti yang membackup plan A dan seterusnya. Nah, kalau tadi budget as a planning, di sini juga masih sama, budget as a planning. Tetapi tadi orientasinya di tradisional adalah untuk controlling tool, ya, untuk alat pengendalian. Kalau di sini bukan untuk controlling tool, tetapi untuk motivating tool. Ya. Karena mengendalikan itu kesannya kan lebih kaku daripada memotivasi. Kalau memotivasi itu berarti mengeluarkan dari kemampuan diri masing-masing secara asli, secara nyata, tanpa ada keterpaksaan. Itu keluar dari sebuah motivating. Tetapi kalau itu dilakukan melewati jalur controlling, itu biasanya ada peringatan dulu, ya. Peringatan itu bisa jadi ada keterpaksaan kemudian untuk melanjutkan supaya itu kembali ke track-nya. Ya. Jadi beda, sesuatu yang kembali ke track karena peringatan dan sesuatu kembali ke track karena kesadaran, ya. Motivating itu mengarahkan untuk mencapai tingkat kesadaran tadi. Sehingga apa-apa yang dilakukan itu tanpa ada paksaan.
kemudian budget as integral part of strategic management system. Ya, jadi hanya integral part ya, salah satu bagian. Jadi bukan menjadi the only tool, tidak. Kalau di tradisional kan hanya only itu satu-satunya. Ya. Tapi kalau ini ada integral part. Jadi masih ada laporan-laporan lain yang nanti akan digabung menjadi satu, ya, baru dipakai untuk membuat sebuah keputusan. Ya, tidak satu-satunya. Kalau satu-satunya kan kalau salah ya beleset. Gitu. Nah, oleh karena itulah maka untuk berubah dari tradisional ke kontemporer itu tidak mudah. Tidak mudah. Karena apa? Itu menggeser paradigma. Ya. Sesuatu yang masih dalam kondisi normal, maka orang tidak akan mungkin bergeser paradigmanya. Enggak akan mungkin, karena ngene wis penak. Apa lho sing gelem berkuasa pada situasi yang sudah nyaman. Makanya kadang ada pepatah mengatakan jika kamu mau lebih sukses ya tinggalkan zona nyamannya. Ya, karena zona nyaman itu kan menghambat seseorang untuk bergerak memang. Wis ngene wis. Padahal dia masih punya potensi untuk lebih dari sekedar itu. Tetapi ketika dia masih berada di zona aman, zona normal, itu yang ini cukup. Nyapu angel-angel. Nah, ini normal sih. Nah, ada kemungkinan yang nanti bisa menyebabkan terjadinya perubahan, replacement. Yang pertama adalah kondisi yang terjadi karena kesadaran akibat adanya motivasi tadi, dan kondisi yang terjadi akibat keterpaksaan karena perubahan situasi. Oke. Nah, jadi kan ketika terjadi perubahan situasi ya semuanya harus siap. Siap nggak siap ya harus siap. Ya, sehingga terjadilah perubahan, replacement. Contoh seperti metode pembelajaran kita ini aja. Kalau nggak ada pandemi, nggak mungkin kita belajar dengan cara seperti ini, kan? Pasti kita nanti nunggu di kelas, terus ya ketemu satu-satu seperti dulu. Nah, itu kondisi normal dan itu sudah dirasa apa baik-baik saja, sehingga nggak ada satupun dari pengajar yang berkeinginan untuk mengubah metode. Jadi dosennya Raiso ya kosong aja, gitu. Perlu dikasih tugas, kalau enggak ya sudah kosong. Ya, biasanya lagi ada perjalanan dinas kemana gitu ya, misalkan nggak mungkin bisa datang, ya kosong gitu ya. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini kan mengajak kita untuk bisa lebih berpikir kreatif, walaupun secara fisik dosen itu nggak bisa datang di hadapan kalian, tapi pembelajaran tetap bisa terjadi. Nah, itulah bentuk replacement akibat anomaly. Ya. Anomaly itu adalah kondisi yang mempengaruhi secara tidak biasa sehingga menyebabkan kita harus mengubah atau rescheduling, restrategic dari apa yang sementara kita rencanakan. Maka terjadilah replacement. Nah, sehingga untuk menjadi replacement urutannya seperti itu. Harus terjadi anomaly, baik anomaly karena keterpaksaan atau anomaly karena kesadaran, baru terjadi sebuah replacement. Nah, dalam normalnya, ya yang terjadi di manajemen seperti ini. Ya. Fungsional, hierarchis, organization. Jadi ya organisasinya itu didasarkan dari instruksi atasan-atasan langsungnya. Jadi berdasarkan hierarki. Ya. Kemudian base budgeting, ya didasari dari anggaran. Kalau ada anggaran di jalan, kalau enggak ya enggak. Base management, ya tergantung pengelolanya. Kalau pengelola nyuruh, ya jalan, kalau enggak nyuruh, ya menengah. Responsibility accounting, jadi semua yang apa disampaikan tadi harus bertanggung jawabkan. Sudah selesai. Ya. Jadi sudah dipertanggungjawabkan, selesai. Sudah diserahkan hasilnya, ya selesai. Gitu ya. Ya, dianggap selesai. Ya, padahal belum tentu itu selesai karena proses itu kan terjadi secara siklus. Nah, produser take cash, ya, jadi mengambil keuntungan lah dari apa yang sudah dilakukan. Stable and predictable environment. Jadi lingkungan diasumsikan tetap stable dan bisa digunakan untuk dasar predictable perencanaan. Less competitive environment. Jadi lingkungan itu sedikit terjadi sebuah kompetisi. Ya, karena memang nggak banyak pada waktu awal-awal itu. Atau kita merasa sendirian. Sehingga walaupun sebenarnya banyak yang ada di luar sana, kita
tahu atau mungkin enggak kita anggap itu kompetitor. Ya bisa jadi begitu. Jadi kita mengasumsikan kita itu sendiri. Ya padahal yang Jopo Corner sudah ramai. Nah, sehingga terjadilah pergeseran paradigma. Anomaly adalah sebuah kondisi yang paling ekstrim ya. Nah, itu kondisinya seperti itu. Maka saya katakan the death of cost counting. Jadi disinilah cost counting itu sudah tidak digunakan lagi. Arahnya kemana? Arahnya ya sekontemporer tadi. Sehingga cost counting, strategic planning, budgeting itu sebenarnya sudah tidak efektif. Kenapa? Kondisinya anomaly, nggak menentu. Gitu ya. Ya, seperti saat ini. Kita menganggarkan segala sesuatunya itu berantakan semua. Gitu. Sehingga kita harus rescheduling dan refocusing. Ya, seperti itu. Itulah kondisi anomaly. Nah, dalam konteks rescheduling dan refocusing itulah orang berpikir, piye terusan. Nah, dan itu bisa support, nah, bisa cukup, bisa sesuai. Nah, disinilah akhirnya nanti mencoba beberapa hal-hal baru. Ya. Mencoba beberapa hal-hal baru. Supaya apa? Supaya bisa menemukan sesuatu yang sesuai. Nah, oke nanti dibaca ya itu ya. Nah, sehingga apa fokusnya? Fokusnya adalah sesuai dengan apa yang saat ini harus kita peroleh, harus kita selamatkan. Nah, yaitu apa? Yaitu metode yang kontemporer di dalam cost management. Ya, metode yang kontemporer di cost management. Ini adalah sebuah hasil dari anomalinya. Nah, di sini saya bandingkan dalam kondisi normal, ya, itu kita anggap pakai traditional cost management, dan setelah anomali kita lakukan dengan menggunakan contemporary cost management. Ya, seperti itu. Ya. Yang tradisional ya tadi fungsional hierarchy organization. Jadi berdasarkan hierarki. Jadi disposisi itu manut dari pimpinan. Jadi kalau belum ada disposisi ya kita belum bisa jalan. Financial oriented strategy planning. Jadi orientasi di dalam strateginya itu adalah menghasilkan uang dan mereduksi uang. Fungsional based budgeting. Jadi fungsinya itu didasari dari penganggaran yang sudah disepakati. Fungsional based management itu tergantung bagaimana manajemen itu mengelola. Responsibility accounting dan managing value chain. Jadi value chain-nya itu baru di-manage, belum diterapkan. Ya. Nah, kalau kita lihat sekilas, di dalam traditional cost management itu kan tergantung dari the man behind of the activity. Ya. Orang yang ada di balik aktivitas itu. Yang menyuruh ya harus ngerti, yang disuruh juga harus paham. Nah, di sini loh letak trust bisa dilakukan. Iya, karena memang zaman dulu semuanya bisa dilandasi dengan trust. Tetapi kalau saat ini sudah ada beberapa activity yang menjadi anomaly, maka beberapa hal itu bisa berubah. Termasuk trust pun juga bisa berubah. Ya. Nah, oleh karena itu maka perubahannya mengarahkan ke contemporary cost management. Cross-functional organization and network organization. Jadi, organisasi itu bisa jadi cross-functional, saling berhubungan antara pihak yang secara hierarkis sebenarnya tidak ada relevansinya. Bagian HRD, misalkan. Ya, HRD. Ya. HRD itu kan lebih banyak menangani masalah kepegawaian. Kalau dulu HRD itu ya relevansinya ya hanya masalah kepegawaian aja. Tetapi kemudian karena kita bisa menggunakan cross fungsional, maka HRD itu juga bisa dapat masukan dari bagian gudang. Ya, bagian gudang. Padahal sebenarnya nggak ada hubungannya. Tetapi karena terjadi suatu masalah di gudang akibat penempatan orang yang tidak tepat, maka di situ bisa bagian gudang itu memberikan support kepada HRD untuk indikator orang yang tepat yang ada di gudang. Nah, itu terjadi cross-functional organization. Dan terjadi secara network. Karena apa? Sudah terkomputerized tadi, ada jaringan antar bagian yang bisa saling berhubungan. Comprehensive and coherent strategy. Nah, jadi strategiknya itu mengarah ke comprehensive and coherent.
menggunakan apa yang kita butuhkan saat ini dan bisa dilakukan secara menyeluruh. Sehingga mekanismenya bisa activity based budgeting, activity based management, activity based costing, atau chain-nya tadi lebih kita kembangkan jadi web. Ya. Kalau chain itu hanya rantai kan. Ya kita bayangkan, rantai itu kan hanya menghubungkan satu part dengan part yang lain. Ya. Yang lain itu terbatas pada panjangnya rantai dan luas wilayah dari cakupan value-nya. Tetapi kita kembangkan jadi web. Web itu kan jaringan. Iya kan? Kalau kita bicara jaring itu bayangkan aja jaring laba-laba itu loh. Ya laba-laba cuma satu, tetapi dia bisa menyentuh di berbagai titik sehingga masing-masing titik itu terhubung menjadi suatu rangkaian. Ya kan? Sehingga ketika kita butuh ke titik-titik tertentu, itu dengan cepat kita bisa mengarah ke sana. Tidak perlu harus turun dulu, naik ke titik tersebut. Tidak. Nah, jadi web itu posisinya bisa menghubungkan banyak part dibandingkan dengan chain. Ya. Sehingga kalau kita sudah menganggap value chain itu sebenarnya kontemporer, ternyata yang lebih kontemporer lagi adalah value web. Menjadi lebih luas jaringannya. Oke ya, jadi seperti itulah contoh-contoh sederhananya dari apa yang ada pada konteks tradisional yang kemudian coba kita bandingkan dengan pola kontemporer. Memang tidak semua harus bergerak ke kontemporer, tidak. Semuanya akan terjadi pada saat ada pergeseran paradigma. Sehingga biarlah paradigma itu berjalan sesuai dengan kondisi dulu. Ya. Jadi tidak ada suatu keharusan memaksa menganggap bahwa yang tradisional itu adalah kuno. Tidak. Kuno nggak apa-apa, selama memang itu lebih support dan lebih sesuai daripada kita menggunakan yang kontemporer, tapi justru malah tidak mampu. Ya. Jadi kalau menurut saya biarlah pergeseran paradigma itu terjadi secara alamiah. Ya, terjadi secara alamiah. Jangan dipaksakan. Ya. Kecuali kalau memang SDM, SDA, dan sumber daya yang lain support. Ya. Monggo, kita bisa bergerak ke paradigma yang lain. Tetapi kalau semuanya itu masih dalam konteks yang standar saja, maka lebih baik berada pada kondisi yang normali saja. Atau normalisi saja. Ya. Biarlah nanti ketika terjadi anomali yang alamiah, akan dengan sendirinya menggeser orang-orang itu untuk ke yang kontemporer. Gitu. Jadi replace. Maka nanti di situ hanya ditekankan aja bahwa kondisi itu selalu berubah. Seperti saya selalu mengatakan kepada mahasiswa, kondisi itu selalu bergerak. Maka kita juga harus bergerak. Tetapi kalau kondisi itu bergerak dan kita tidak bergerak, maka ada dua kemungkinan kan. Yang pertama ditinggal, nah yang kedua ditabrak kan begitu. Nah oleh karena itu maka kebiasaan dari kondisi itu adalah kita tetap tahu seperti apa pergerakannya untuk menentukan kita masih aman berada di zona normal atau memang harus belajar untuk melakukan replace. Ya, selama itu dianggap anomali berarti harus kita lakukan belajar melakukan replacement. Tapi kalau itu dianggap bukan anomali, ya tetap aja berada pada kondisi yang normal sih. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas pagi ini terkait dengan biaya tradisional. Monggo kalau ada yang ditanyakan, silakan. Jangan lupa absen, ya, mumpung jamnya masih bisa untuk absen. Nanti kalau sudah close, ya, absen sudah nggak bisa dilakukan. Oke, ada pertanyaan? Mau tanya, Pak. Ya, Pak Alfi.
Tadi salah satu kelemahan akuntansi biaya tradisional itu yang kan biaya yang berkaitan dengan pilihan customer itu menjadi meningkat. Itu kalau perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan itu jadi tidak bisa mengaplikasikan biaya tradisional ya Pak. Terus mau nggak mau harus yang kontemporer. Atau bagaimana Pak? Oke, perusahaan yang berdasarkan pesanan, ya. Di mute saja Mbak Alfi. Nah, oke. Kondisi normal suatu perusahaan itu kan memproduksi berdasarkan kapasitas. Ya. Jadi mampunya membuat berapa, maka dia akan melakukan seperti itu. Normalnya ya. Nah, ketika perusahaan itu mencoba mengubah kondisi, berarti ada sesuatu yang menyebabkan dia itu ingin berubah. Nah inilah. Jadi kembali ketika tiga proses pergeseran paradigma tadi, Pak. Ya. Normalcy, kemudian anomaly, baru terjadi replacement. Ketika ada suatu perusahaan yang memang pola produksinya itu sudah tidak sesuai dengan konteks normal, berarti dia sudah pernah mengalami anomali. Definisinya begitu. Apapun itu anomalinya, kita perlu lebih jauh melihat kalau memang pengen tahu gitu ya. Tapi kan tidak ada suatu perusahaan yang tiba-tiba mengalami replacement. Loh Pak, kalau memang dari berdirinya dia sudah seperti itu, ya berarti memang sebelum berdiri itu dia sudah studi lingkungan, studi pasar, studi kelayakan. Nggak mungkin tiba-tiba karena dia dapat wasiat, dia dapat wangsit, dia dapat mimpi atau apa, kemudian wah saya gini aja. Nggak ada. Nggak mungkin itu. Ya. Sehingga anomalinya itu terjadi pada saat dia belum berdiri. Ya itu bisa loh. Ya. Karena sesuatu yang memang tidak sesuai dengan lazimnya, itu berarti pernah mengalami anomali. Nah, sehingga setiap kali terjadi perubahan dari kondisi normal, maka semua yang ada pada proses yang akan dilakukan, itu juga harus mengikuti, harus berubah juga. Termasuk perusahaan yang memproduksi hanya berdasarkan pesanan. Kenapa kok dia melakukan itu? Banyak faktor. Ya. Dan faktor itu karena anomali. Nah, termasuk kalau begitu dia sudah menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan metode-metode tradisional untuk prosesnya. Ya kan? Karena satu sudah mengalami anomali, maka yang lain juga harus menyesuaikan tadi. Tidak bisa menggunakan yang standar. Maka paling tidak dia harus menyesuaikan. Ya, walaupun masih standar tetapi dengan penyesuaian. Ya. Jadi tidak mutlak sama dengan yang standar tetapi dengan penyesuaian. Itulah cikal bakalnya. Nah, penyesuaian demi penyesuaian kan dilakukan. Akhirnya muncul satu metode baru di mana metode baru itu sudah menjadi sebuah metode yang kontemporer. Contoh, misalkan kalau perusahaan menggunakan pesanan, maka dia menggunakan metode just in time untuk proses pembebanan biayanya. Nah, hal-hal seperti itu terjadi ya karena proses seperti itu tadi. Sehingga yang perlu kita pahami bukan sekedar kalau dia itu tidak sama dengan yang biasanya, berarti dia pasti pernah mengalami anomali. Ya, bukan sekedar itu saja, tetapi lebih fokus kepada masalah apa sih sebenarnya yang menyebabkan terjadi anomali, sehingga dia memutuskan untuk berada pada pola seperti itu. Ya. Bagus itu, nanti bisa kita teliti. Ini ngomong-ngomong penelitian kan semester depan kalian sudah mulai mencari judul ya, mencari tema.
Ya, itu bagus loh. Benar, akuntansi biaya, akuntansi manajemen, apalagi manajemen biaya. Itu tema yang masih belum populer. Padahal tuntutan dari universitas, lewat fakultas, lewat prodi, mahasiswa diminta untuk melakukan pengembangan tema. Ya, pengembangan tema. Maka kalian kalau menggunakan hal-hal seperti ini, saya yakin selama kalian paham prosesnya, itu nggak butuh waktu lama untuk disetujui. Ya, ini kalau ke Pak Arif begitu, tak ada tangani karo merem. Pokoknya kalian paham tema tersebut dan tema itu adalah tema yang tidak biasa digunakan. Yang tidak biasa apa? Yang tadi salah satunya. Ya. Analisis pemilihan metode just in time pada perusahaan mebel X misalkan. Nah, wes, merem tak tanda tangan ini selama kalian ngerti bagaimana mekanisme just in time. Penerapan metode activity based costing system dalam rangka untuk menciptakan efisiensi biaya pada percetakan apa. Nah, kalian tinggal membuktikan, kan ini penelitian loh. Coba dengan menggunakan biaya standar, HPP-nya berapa? Kalau menggunakan ABC, HPP-nya jadi berapa? Kalau dengan ABC HPP lebih tinggi, ya nggak apa-apa. Kita sebut bahwa nanti ABC itu tidak support untuk perusahaan jenis ini. Nah, itu temuannya. Bagus. Apa sebaliknya, kalau dengan menggunakan ABC ternyata HPP-nya itu lebih rendah, maka kita katakan bahwa perusahaan ini sebenarnya support dengan menggunakan ABC cara bisa menghasilkan HPP lebih rendah. Wah, itu kamu viral nanti kalau bisa membuktikan bahwa ternyata dengan pola ABC yang kamu desain itu bisa mereduksi cost production sampai sekian persen. Wes, kok dol kena, yakin wes. Kamu tinggal ngomong aja pada pemilik usaha, Pak, kamu pengen tambah keuntungannya dengan harga yang sama, nggak naikkan harga, bahkan bisa nurunkan harga loh. Ya, tak desain HPP-mu mau. Kamu dibayar piro uangnya gelem itu. Nah, ini loh. Ini temuan, gampang kok sebenarnya itu. Tinggal nih. Ya, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ayo, monggo, silakan yang lain. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan? Mau tanya. Wah, ada. Ya, ini Mbak Rizky. Mbak Rizky Sofia. Lek nek kene ngerti jenenge. Dan kelas karuan apa? Monggo Mbak Rizky. Untuk sistem akuntansi bertanggungjawaban kan dari fungsi sistem itu kan pelaporannya digunakan untuk mengoreksi secara garis besar. Nah, dari manajernya itu opininya bagaimana, Pak? Contohnya kayak nanti kalau udah ada pelaporan terus jawabannya dari manajernya itu bagaimana untuk mengkoreksi itu semuanya? Oke, jadi itu perlu proses ya. Jadi bukan berarti kayak orang berkomunikasi langsung, tidak. Jadi laporan pertanggungjawaban itu kan merupakan suatu informasi yang mana berisi aktivitas yang telah dijalankan dalam satu periode tentunya untuk dilihat kesesuaiannya dengan tupoksi yang harus dilakukan. Nah, di situ itu ada beberapa kemungkinan bahwa pertanggungjawabannya itu memang sesuai dengan perencanaan dan pertanggungjawaban yang memang tidak sesuai dengan perencanaan. Ya, belum tentu loh kalau semua sesuai. Nah, oleh karena itulah maka atasan langsung atau manajer itu punya hak untuk melakukan koreksi. Ya, tapi koreksinya itu bukan kok langsung setelah laporan itu disampaikan, bukan, ya. Tapi koreksinya itu dilakukan bukan hanya satu bagian yang melakukan proses akuntansi pertanggungjawaban tok itu saja, tetapi nanti menunggu
laporan secara komprehensif. Jadi ora kok koyo ngene, apa namanya? Kita SPJ anggaran. Enggak seperti itu loh ya. SPJ anggaran kan dikasih anggaran 10 juta nih. Kamu harusnya lakukan ini, anggarannya 10 juta habis. Harusnya begitu. Nah, ternyata kurang 10 juta itu. Kita SPJ kan, Pak. Kita sudah habis 10 juta, tetapi masih sampai, Pak, belum sampai 75%. Wah, lah, 10 juta itu anggaran selesai kok kamu belum sampai 75% piye. Nah, itu kan komunikasi langsung ya. Seneni ya langsung diseneni di situ. Tetapi kalau laporan pertanggungjawaban nggak begitu, nggak kayak SPJ anggaran itu. Jadi kita membuat laporan, ya laporannya itu apa ya, sesuai dengan tupoksi yang kita harus jalankan secara menyeluruh dalam satu periode yang mudahnya itu sebenarnya dilihat dari perencanaan anggaran yang dibebankan pada aktivitas yang harus dilakukan oleh bagian tersebut. Ya, kalau kita bicara profesional ya, ada perencanaan anggaran. Bagian A, misalkan bagian misalkan pemasaran misalkan ya. Bagian pemasaran mendapatkan anggaran sekian. Nah, dengan anggaran sekian itu maka tupoksinya pemasaran adalah melakukan ini sudah. Kemudian di dalam strategi perusahaan, bagian pemasaran itu harus melakukan ini. Nah, itu semua menggunakan anggaran sebesar 10 juta tadi. Nah, kemudian dari anggaran itu kan keluar ini untuk aktivitas ini dan seterusnya begitu. Kemudian dilaporkan bahwa aktivitas ini menggunakan anggaran besar ini mengeluarkan output seperti ini dan akan mengharapkan ada outcome seperti ini. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, itu bentuk laporannya nanti. Bentuk laporannya seperti itu. Nah, kemudian pimpinan kan akan mengkoreksi apakah memang sudah sesuai dengan yang direncanakan. Sudah mengarah pada strategi yang memang digariskan. Kalau belum, misalkan ya, kalau sudah ya aman, sudah nggak ada masalah. Kalau belum, ada koreksi. Ini belum menghasilkan, ini belum menghasilkan, ini belum menghasilkan. Kemudian penyebabnya ini. Solusinya begini. Itu kan masih bagian pemasaran saja. Bisa jadi kan penyebab itu tadi ada hubungannya dengan bagian produksi. Misalkan apa? Bagian pemasaran itu terlambat untuk mensupport barang ke daerah X misalnya. Kenapa kok terlambat? Karena ternyata bagian produksi juga terlambat mengirimkan support barang itu ke daerah X. Berarti kan ada masalah dengan bagian produksi nih. Ya kan? Jadi kan bukan semata-mata salahnya bagian pemasaran saja. Sehingga itu nanti melihat dulu laporan pertanggungjawaban bagian produksi. Ya bagian produksi melihat lagi ke bagian yang lain. Nah, setelah semua terkumpul, baru masing-masing itu tadi dilihat hubungannya. Nah, barulah secara komprehensif nanti bisa memberikan ya istilahnya Mbak Rizky apa tadi? Opini gitu ya. Ya, cuman ini bukan opini gitu ya. Ini adalah semacam tindak lanjut ya. Berarti outcome-nya. Jadi nanti berhubungan dengan apa yang akan dicapai pada termin berikutnya. Maka nanti akan dievaluasi berdasarkan dari strategi yang berikutnya. Misalkan kalau strategi berikutnya itu kita akan menciptakan pooling kios misalkan. Jadi kita buka kios untuk pooling yang dekat pada daerah-daerah yang mungkin transportasinya sulit. Sehingga tidak akan ada keterlambatan untuk distribusi ke daerah yang lain ya. Maka nanti kita harus mensupport bagaimana caranya cost masih tetap terjadi reduction walaupun di sini muncul pooling kios misalnya seperti itu. Jadi prosesnya tidak parsial ya. Jadi prosesnya secara akumulatif. Oke, jadi seperti itu Mbak Rizky, Sofia. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Pak mau tanya. Ya, ini Mbak Rida. Nah, kita. Ya, Mbak, monggo. Kan akuntansi biaya itu tidak memerlukan banyak tenaga canggih, tapi menekankan kinerja yang pendek. Itu bagaimana? Oke. Kinerja canggih. Ya, canggih itu yang bagaimana dulu?
Kalau memang tadi ya, seperti yang Pak sampaikan tadi, secara sumber daya kita sudah mampu untuk membuat web, ya bukan hanya chain, tapi web. Itu kan semua yang mengendalikan mesin. Ya, kayak saya aja wes ya, ngomong di kampus kita sendiri aja. Saya ngerti. Setiap kali ada proses pengajuan anggaran, ya, dan bagaimana dia menggunakannya, tanpa saya harus tanya siapa-siapa. Ya, saya sudah ngerti. Ya kan? Nah, kalau canggih yang disebut itu adalah seperti itu, maka iya. Karena apa? Kita bisa dibantu oleh mesin. Jadi mesin didesain sedemikian rupa sehingga jaringan atau web atas arah dari penggunaan dana itu tadi bisa terpantau, bisa terkontrol. Nah, sehingga karena semua terwakili oleh mesin tadi Mbak Rida, maka orang itu jadi tidak butuh terlalu banyak. Kalau dulu kan manual ya. Jadi di posisi titik yang ini ada orang yang nanti akan membuat laporan. Di titik ini dikasih lagi orang, di titik ini. Jadi di masing-masing bagian itu dikasih titik-titik tertentu. Kenapa? Kita belum bisa membangun web. Nah, masing-masing itu nanti membuat laporan sendiri-sendiri sesuai dengan bagiannya. Laporan demi laporan itu diakumulasi, disampaikan misalkan ke bagian penanggung jawab. Baru penanggung jawab mengevaluasi. Kalau dulu secara tradisional begitu, karena memang manually, jadi ya belum komputerized, manually, sehingga butuh banyak orang. Ya, di bagian produksi tak taruh lagi orang, di bagian pemasaran tak taruh orang, di bagian-bagian yang lain tak taruh orang. Nah, sehingga masing-masing itu nanti bekerja sendiri-sendiri. Nah, sekarang tidak perlu. Kenapa? Karena semua sudah digantikan oleh mesin, sehingga cukup saya sama bagian yang mencatat satu orang saja sudah cukup. Ya, seperti itu loh maksudnya. Makanya seringkali saya sampaikan ke mahasiswa, kalau hanya bisa menguasai masalah teknis saja nanti sebentar akan diganti oleh mesin. Maka kita harus punya cara berpikir yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh mesin. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau memang nggak ada, ini nanti jam 10 saya ada acara seminar juga, ya. Jadi dikurang 10 menit. Ya, sementara kuliah kita cukupkan dulu sampai di sini. Kalau memang masih ada pertanyaan yang belum bisa tersampaikan di sini, monggo nanti tulis di grup WA juga nggak apa-apa supaya semua juga tahu jawabannya. Insya Allah kita ketemu lagi di pertemuan minggu yang akan datang. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.